tidak melanjutkan. Hanya saya dengan Pak Gaus yang berhadapan dengan Dewan dan kita dinasihati habis-habisan. Saya bahasanya lebih enak karena kalau dinasihati itu positif gitu ya. Kalau dimarahi kan tidak nyaman kalimatnya. Tapi dinasihati habis-habisan dengan berbagai kata-kata yang sangat menarik dan menyejukkan. Nah ini saya kira kenapa saya sampaikan kepada Bapak sekalian. Toh pada akhirnya segala sesuatu kegiatan di dunia pendidikan itu yang bertanggung jawab itu kepala dinas pendidikan. Jadi maka saya mengajak kepada semuanya kerjasama bersama, kita saling mendukung, saling menguatkan. Jadi siapa lagi yang akan menguatkan dinas pendidikannya kalau bukan kita semua. Kolaborasi, integrasi di antara kita akan sangat menguatkan kita. Termasuk juga saya kira karena PKBM atau LKPM sangat banyak di Kota Bandung, termasuk PAUD juga sangat banyak. Saya kira maka peran Ibu Bapak sebagai ujung tombak leading sektor kepanjangan tangan dinas pendidikan akan sangat penting dan memiliki data nanti dengan catatan khususnya catatan sendiri non formal. Apa Ibu Bapak, setiap tahun kita ada namanya LKPJ dari Bapak yang sudah bertanggung jawab dari Bapak Wali Kota, dan diantaranya adalah tentang angka partisipasi murni dan kasar dan murni. Nah, ini biasa dievaluasi. Sampai saat ini kita belum punya data. Saya mohon bantuan, nanti kita akan bekerja bersama, kemudian kita akan melakukan pendataan. Sebab ketika ditanya kenapa tidak tercapai APK APM-nya, jawabannya sederhana, Pak, Bu, yang keluar dari PAUD itu tidak langsung ke SD, tetapi ada yang melanjutkan ke pesantren, ada yang pindah dengan orang tuanya keluar kota. Itu bahasanya klise, selalu begitu. Tapi kita tidak ditunjukkan dengan data. Nah nanti ke depan berapa yang pindah ke pesantren, berapa pindah dengan orang. Nah saya kira dari global itu sudah ada pemahaman sedikit ya Bu ya, bagaimana cara membuat NIB-nya, bagaimana cara persyaratannya, yaitu NIB dulu baru persyaratan ke Gampil. Nah sekarang regulasinya Bapak Ibu, ini saya kira penting untuk disampaikan nanti ke para pemohon. Izin pendidikan sekarang itu ada 3 ketentuan dari surat edaran nomor 26. Pertama ini, karena dikembalikan ke undang-undang yang dulu. Ini Permendikbud nomor 36 tahun 2014, izin pendirian satuan pendidikan dasar. Kemudian izin pendirian satuan anak usia dini, Permendikbud 84 tahun 2014. Kemudian ada izin pendirian satuan pendidikan non formal dan informal, itu Permendikbud 81 tahun 2013. Jadi boleh Bapak Ibu buka-buka dasar-dasarnya ini, sehingga ketika ada yang menanyakan PNFI misalnya bagaimana, PAUD, kemudian pendidikan dasar SD SMP seperti apa. Nah ini dasarnya dikembalikan ke sini. Yang mengembalikan ini adalah ini surat edaran Sekjen Kemendikbudristek nomor 26 tahun 2021. Nanti ada suratnya. Kemudian kami juga menerima dari surat Kadisdi Kota Bandung nomor KS 0104/45-Disdik 1/2021. Next. Nah ini bisa dikira ini surat edaran, ini nanti di share Bapak Ibu. Nanti ini kita share, saya ulas aja ya di sini ya. Nah jadi inilah surat edaran yang sekarang menjadi pegangan kita, karena tidak ada Permendikbud, belum ada Permendikbud, hanya ini, hanya surat edaran nomor 26 tahun 2021. Ini ada di pasal 134 yang tadi saya jelaskan. Pasal 134 Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko disebutkan bahwa perizinan pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha berbasis risiko dengan menggunakan sistem online single submission (SSRBA) lembaga pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus. Nah, Kota Bandung kan tidak memiliki kawasan ekonomi khusus, sehingga dikecualikan dari OSSRBA. Perizinan pendidikan yang selama ini menggunakan sistem OSS sebagai diatur dalam
peraturan Permendikbud 25 tahun 2018 tentang perusahaan terintegrasi secara elektronik, sektor pendidikan dan kebudayaan sudah tidak dapat digunakan. Yang tadi saya sampaikan. Nah, akhirnya ini di poin 4. Lanjut. Di poin 4 ini gedein. Nah, poin 4, pemberian layanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman kepada tadi yang disebutkan. Permendikbud 81, Permendikbud 36, Permendikbud 84, kemudian Permendikbud 31. Tapi dengan syarat di poin 6, penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memiliki NIB. Makanya di kita disyaratkan adanya NIB. Ini yang menyuruhnya. Lanjut. Ini saya perkuat, tampilkan juga ini surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung kepada Kepala DMPTSP. Isinya sama, jadi mengacu ke surat edaran nomor 6 2021 dari Kemendikbud Ristek. Seperti itu, sehingga nanti kita merujuk ke sistem aplikasi Gampil. Seperti itu. Dan dibuka kemudian pada tanggal 7 Maret kemarin. Mudah-mudahan lancar selanjutnya, dan Bapak Ibu sebagai yang pembina di lapangan nanti bisa menyampaikan. Lanjut. Nah, ini perizinan pendidikan, sektor pendidikan di Kota Bandung. Saya ulas lagi yang tadi. Untuk PAUD misalnya, ketika sudah mempunyai izin maka berlakunya seumur hidup. Kecuali ada perubahan. Yang tadi saya sampaikan ya, perubahannya misalnya kalau yayasan di pengurusnya misalnya berubah, maka harus berubah lagi. Dan dilakukan registrasi setiap tahun sekali. Kalau untuk PAUD jenis pendidikannya misalnya TK. Kemudian untuk pendidikan dasar ada SD SMP, ini berlaku seumur hidup juga apabila tidak ada perubahan. Registrasi